Oh, udah join ya, Seirawati. Terdengar nggak nih suaranya? Kalau agak hujan-hujan gini. Oh, belum join. Lagi connect internetnya. Halo Seirawati, terdengar nggak suara saya? Karena apa namanya? Hujan. Terdengar nggak? Nah, biar. Halo Seirawati. Halo. Oh, kita tunggu bentar ya. Mungkin lagi nggak pas jaringan ya. Ahmad, oh belum connecting audio ya. Iya, oke. Halo Ahmad, terdengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Oh, dengar, berarti lanjutlah. Karena saya ini tadi pergi terus hujan-hujan di sini kuliah terus, karena kan susah dia lagi kebetulan hujan. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini topiknya monitoring mangrove. Nah, di sini kelihatan ya, monitoring mangrove itu di sini ada orang ini mengecek tunas baru atau tanaman baru, berapa diameternya, mungkin tingginya. Sebenarnya yang dicek itu yang besar, cuman untuk memulai yang besar kan susah tuh dari dalam atau mana. Kita latihan dulu di yang kecil. Nah, yang kecil ini dilihat dan kayak mana nanti cara ukur diameternya, ukur jenis daun, identifikasi daunnya kayak mana. Walaupun belum bisa identifikasi buah. Kalau identifikasi buah, dia nanti cobanya yang besar. Ini kan mungkin sekalian dia lihat yang apa ya, tempat pembibitan yang di kolam-kolam ya, ataupun yang tambak yang silvofisheries yang antara mangrove dan tambaknya. Sekalian tuh berlindung ikan, tak ada unsur-unsur organik bisa jadi pakan alami mangrove atau apa. Kemudian di sini ada semacam tracking ya. Kita untuk biasanya ini untuk mencari titik pertama. Titik awal kan yang di daratan ya. Sementara kalau ukur mangrove itu dia harus pertama dari sisi tepi pantainya yang terkena air, bagian yang terkena air baru ke darat. Nah, di sini contohnya. Ini kadang ada bisa via jalan kaki untuk di perairannya, tapi ada juga yang harus pakai kapal boat. Nah, pakai kapal boat berarti seperti inilah contohnya. Jadi kita harus cari tempat pertama yang ada air. Kemudian ini mengukur diameter batang kalau pohonnya udah besar, mungkin kayak jenis Bruguera atau apa kan, atau ada juga Sonerati yang besar itu kita identifikasi jenisnya. Kalau yang ini dia mengambil sampel akar, tapi ini saya ini kurang paham ya, apakah ini pemotongan mangrove yang jatuh, pohon liar yang jatuh, atau dia mau ngambil sampel akar mangrove untuk lihat karbon. Tapi saya juga belum tahu, agak lupa gimana nih sumber gambarnya. Tapi kalau ini pembersihan mangrove yang roboh atau apa bisa jadi. Tapi kalau lihat di sampelnya ini enggak ada tanda-tanda kayaknya tuh untuk penelitian tuh ambil sampel akar. Kalau ini buat tracking jalan ya, sebagian yang udah ada trackingnya itu mudah, itu bisa menuju tempat mangrove itu tanpa kita harus pijak tanahnya atau apa, itu sudah ada papannya, biar mudah. Nah, yang pertama itu analisis kerapatan atau densitas ya. Kalau yang di tanaman itu atau makhluk hidup kerapatan karena dia nggak bergerak. Tapi kalau air dia densitas tuh kepadatan. Tapi kayaknya untuk bentuk liquid. Tapi kalau yang pohon mungkin kerapatan merupakan jumlah individu organisme persatuan luas. Untuk kepentingan analisis komunitas tumbuhan, istilah densitas digunakan dengan istilah kerapatan atau diberi notasi K. Ya, densitas tadi kalau untuk yang tumbuhan ini dikasih kode dengan kerapatan atau inisialnya K yang mengartikan jumlah individu organisme persatuan. Nah, jadi kan di sini ada rumusnya nih, jumlah individu
per luas seluruh peta contoh. Nah, jadi misalkan ada suatu kawasan, dia kawasannya biasanya kan kita nggak bisa bilang kawasan gitu aja, kita harus tentuin yang kawasan yang kita maksud itu dari titik mana ke titik mana. Tapi kita bilang kawasan Aceh Barat, kawasan Kuala Bubur itu luas sekali itu, dari mana ke mana nggak bisa dibayangin. Makanya perlu dibuat transek. Transek itu misalkan kita ke Kuala Bubur ataupun kita ke mana ya, Kuala Bubur atau di daerah mana. Jadi kita buat kayak peta gitu, peta tali seukuran 10 kali 10 meter itu, biar dilihat di situ ada berapa jenis sih, jenis individu A misalkan, jenis individu B, jenis individu C dalam satu peta tuh. Nanti ada diambil sampelnya beberapa kali ya, mungkin ada 3 sampai 6 kali. Setelah itu dilihat dia sampelnya dalam 3-6 kotak itu ada berapa sih jenis mangrove-nya itu. Walaupun dia itu ada banyak, nanti baru dihitung persatuannya. Oh, jenis ini, jenis Soneratia misalkan ada berapa di kawasan, jenis Rhizopora ada berapa. Itu cara menentukan sampel kerapatan. Karena kita cari semua luas kan. Nah, dengan demikian densitas kerapatan dapat dihitung sebagai K atau KI. Ini dia hitung kerapatan pohon ya, ini juga kerapatan. Jadi dibilang tadi kita hitung kerapatan nih, jumlah individu per seluruh peta contoh. Kemudian yang kedua itu jumlah individu itu udah dapat, misalkan berapa luas seluruh peta contoh. Peta contoh kita tuh udah berapa sih? Ada 4 kah, ada 6, ada 8. Nanti dibagikan, dibagi jumlahnya dapat berapa dibagi peta. Misalkan dapat 200 dibagi 8. Nah, segitulah kerapatannya. Ataupun nanti dibagikan dengan total luasan. Tapi biasanya nggak sampai total luasan, dia cuma bagi per sampel aja. Karena kalau kita membagi keluasan agak nggak mungkin ya. Kita ngambil sampel kecil tapi kita mengukur luasan. Yang bisa dibilang itu dia mengukur data yang dia sampel aja tadi. Wah, walaupun itu bisa jadi juga kurang tepat atau apa, tapi kita udah melakukan dengan metode yang seharusnya. Tapi udah hampir benar di sana. Karena kan itu udah ada metodenya. Nah, densitas kerapatan relatif setiap spesies ke I terhadap kerapatan total dapat dihitung sebagai KR per I. Ini maksudnya itu, misalkan tadi kita hitung satu spesies ya, kerapatan jenis A. Nah, sementara di mangrove itu pohonnya bukan itu aja, ada berapa jenis. Jadi kita hitung berapa sih kerapatan pohon Soneratia dibandingkan spesies-spesies lain. Oh, mungkin ada berapa gitu, kali 100%, mungkin 20%, 30%. Nanti kerapatan jenis Bruguiera dibandingkan kerapatan yang lain. Tadi kan nilai tadi udah dapat tuh, nilai kerapatan yang jenis berapa dijumlah dibagi kerapatan per satuan. Jadi ingin mencari persentase dari 100%. Itu kalau kalian contohin kayaknya bisa tuh. Nah, di sini gambar peta transek sampling ekologi. Nah, jadi contoh buat petanya gini. Ini kan misalkan kalian ini nih cari ke lapangan, posisinya kayak gini. Cuman kalau posisinya tuh transeknya tuh di tempat yang umum, misalkan rata-rata tempatnya emang dikit pohonnya kan, ya udah bikin transek di sini. Ataupun di tempat itu memang ini, memang apa namanya, beda lah. Di situ ada tempat yang banyak pohon, ada di tempat dikit pohon. Kalian harus ambil tempat yang umumnya seperti umum. Ya ambil tempat yang banyak, ambil juga nanti tempat yang dikit. Kita lihat kalau tempatnya dikit, ambil yang dikit. Itu kalau tempatnya banyak, ada dikitnya, ambil yang banyak. Gitu. Nah, ini kan cara taruh transeknya gini. Ini 10 kali 10 meter dari apa ya? Dari pertama kali ketemu air sampai ke darat. Bukan sampai ke darat sih, menuju ke darat. Tapi kalau udah dibuat sekitar 10, 10, 10, 10 nih ketemu darat juga nggak apa-apa. Dia harus tarik lurus. 10 kali 10 pertama di kiri atau di kanan. Nanti 10 kali 10 berikutnya kalau nggak di kiri di kanan, harus selang-seling lah. Nah, setelah itu petanya ada 6 biar akurat. Nah, dari peta ini nanti diukur. Petanya dari tali biasanya. Nanti didapat ini dia, misalkan stasiun 1. Ini per satu stasiun gambar ini. Dan stasiun 1 berarti itu ada stasiun 2, ada stasiun 3. Nanti stasiun 1 tuh terdapat 55 biji yang semai itu masih kecil, yang kecil-kecil nih. Pancang yang sedang lah pohon. Tapi kalau pohon tuh yang contohnya besar-besar ini. Kalau yang terumbu karang atau lamun kita bisa melempar transeknya untuk diacak. Cuman kalau mangrove nggak bisa.
kita bisa melihat, nggak mungkin kita lempar ke pohon yang besar, pasti kita lihat dulu mana sih yang cocok menggambarkan di sini. Nah, lalu kita berdiri tarik lurus gitu, dan jarak sampelnya juga jangan berdekatan, kalau bisa agak berjauhan biar keterwakilan ya. Ini tinggal masukin datanya ke sini. Nah, analisis dominasi. Dominasi itu adalah luas bidang dasar suatu jenis per luas peta contoh. Nah, jadi misalkan suatu jenis itu berapa ya luas bidang dasarnya. Pengen mengetahui sih berapa banyak dia kayak makan tempat ya atau mendominasi lah, ambil lapak di situ. Jadi dihitung tuh luasan akar nih. Nah ini dia dihitung. Berapa sih dia mendominasi? Kalau bisa ya, kalau dominasi pastinya yang paling lebar lah. Tapi cuman nggak juga sampai yang paling bawah ini. Ada sekitar berapa senti lah dari permukaan air. Mungkin dari sininya aja. Nah, dia kan melingkar tuh. Luas bidangnya yang diambil tuh jenis A misalkan. Oh, yang A nih pertama berapa meter. Dalam satu peta ada berapa biji dia. Ditambah lagi yang berjenis ya, jangan digabungin. Nanti dibagi dia. Oh, jenis A tuh dalam satu peta ada 3 biji, peta kedua ada 2, peta ketiga ada 4, mungkin dijumlah nanti dibagi luas peta contoh. Nah, itu biar bisa mengetahui jumlah dominasinya. Ya, udah pasti dapatnya kayaknya 0, karena kan lebih kecil lah, karena kan luas peta contoh kan luas, sementara luas bidang dominasi kan nggak akan mengisi penuh dia. Nah, itulah gambarannya. Kemudian yang kalau dominasi relatif, dia membandingkan berapa persen sih jenis suatu spesies mendominasi yang lainnya. Ibaratnya ya, dalam satu kotak tuh jenis A mungkin ada 3, jenis yang B ada 2, nanti ada dicari tuh dominasinya berapa perbedaannya. Kemudian tapi bukan per satu kota, per semua, kalau udah dihitung semua transek tadi di 3 stasiun. Nanti jumlah yang A tuh udah dapat nih di yang pertama, luas dominasi. Langsung dilihat dia dominasi dibandingkan jenis-jenis yang lainnya. Jadi pengen lihat siapa sih yang lebih mendominasi wilayah itu. Nah, makanya penting kali dia sampelnya itu di tempat yang yang berbeda-beda ataupun di tempat yang nggak berdekatan. Karena kalau kita ambil sampel di tempat berdekatan, dia nanti ya emang tumbuhannya ini aja, tumbuhan jenis lain aja. Karena kan mangrove itu kan dia hidupnya kayak ada strata gitu. Pertama dia Avicennia, mungkin Soneratia, nanti sampai Bruguera. Kalau kalian ambil sampelnya di dekat-dekat aja ya bakal terambil yang itu. Misalkan kayak kira jaraknya dari laut itu sampai daratnya sekitar 100 atau 200 meter, ya penempatan 6 petanya itu kalau bisa harus keterwakilan dari ujung ke ujung. Kalau saya contohin kan tadi 10-10. Kalau emang luas sekali kan dia nggak akan terambil dia sampai Bruguera sana. Pasti bagian Soneratia, semua Rhizopora, semua Avicennia, semua nanti buat laporannya dominasinya itu. Padahal dia ambil transeknya nggak sampai ke ujung. Kalau nggak sampai ke ujung ya wajar dia nggak terekap semua. Nah, iya. Penentuan transeknya berarti berpengaruh. Nah, analisis persentase tutupan. Tutupan kanopi mangrove dihitung dengan menggunakan metode hemispherical fotografi atau dibutuhkan kamera depan handphone. Pada suatu titik pengambilan foto, Jennings et al. Teknik ini masih cukup baru digunakan di Indonesia pada hutan mangrove. Nah, di sini dia ingin melihat sih tutupan kanopi atau pohon itu kan ada kayak bunganya, kayak payung tuh. Dia pengen lihat dia diameternya atau berapa sih tutupan per transek ini, atau ini saya nggak salah kalau per pohon agak susah. Dia kayaknya per transek ya. Bentar ya. Kalau yang ini per pohon diambil. Cuman kalau yang ini kan per transek. Kayaknya sih kalau ada pohonnya kecil, saya belum pernah sih kalau yang ini. Tapi kayaknya ini kayaknya per pohon. Tutup biar enak. Karena kalau per transek nanti ada pohon yang nggak rata. Tapi kalau per pohon lebih enak. Jadi dia tinggal berdiri di bawah pohon, pakai kamera depan tuh biar dilihat sih seberapa besar sih tutupannya. Cuman agak susah ya. Belum ada metode jelasin. Kalau yang mengukuran diameter dia setinggi dada. Tapi kalau ini nggak tahu ditaruh di mana pengambilannya. Itu ada di slide sebelah ya. Ada nih persentase tutupan. Menurut Darmawan 2014, setiap pot 10 meter dibagi menjadi 4 kuadran, di mana setiap kuadran berbentuk 5 kali 5 meter.
Dalam setiap stratifikasi minimal lakukan 12 foto sebanyak 12 kali titik, di mana setiap plot diambil 4 titik pemroletan masing-masing kuadran. Oh iya, jadi berarti dia memang bukan per pohon, cuman bukan juga sekali ambil, dia 4 kali ambil. Jadi ada transeknya, ini satu transeknya. Di setiap sudut diambil. Mungkin di antara 4 ini dia berdiri di tengah. Kalau dia berdiri di tengah, pasti bakal kena nih scope areanya segini. Yang scope area kedua di sini. Scope area ketiga sini, 4 sini. Jadi kena semua. Paling yang nggak kena tuh di tengah ya. Tapi ya sih beresiko nggak kena di tengah. Tapi kalau kita ambil di tengah, akan mengiris lingkaran ya. Ini cuma sampel aja mungkin ya kayak gini. Nah, kena sih sebenarnya. Paling yang nggak kena ada bolong sini situ. Yang lain kena. Titik pengambilan foto dalam setiap plot pemantauan dengan modifikasi metode Darmawan. Ini kayaknya metode baru karena metodenya 2014. Biasanya kan metode kan dari luar negeri ya. Ini dari Indonesia, tapi mungkin mengadopsi dari luar negeri juga. Karena kan kalau kita bayangin sendiri kayak saya tadi kan waktu jelasin, ini kayak mana ya cara ambilnya bulat ini, nanti ada sudut nggak terambil. Habis itu juga di sini, siapa tahu ada pohon di sini nanti. Ataupun pohonnya renggang. Kalau pohonnya rapat ada yang nggak kena. Pokoknya ini kayaknya butuh ini lagi, butuh adaptasi, butuh uji coba atau apa, karena ini masih baru, karena agak jarang ya. Cuman kan sesekali kita butuh kebaruan, biar kita ada cara baru, nggak pakai cara lama. Cuman di satu sisi cara baru tuh bikin bingung juga, karena kita belum terbiasa, tapi lama-lama nanti terbiasa lah. Nah, kemudian diambil 1 kali foto berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan dan lakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Nah, fotonya diulang 2 kali. Nah, titik pengambilan foto ditempatkan di sekitar pusat pot kecil, harus berada di antara satu pohon dengan pohon lainnya. Oh, berada di antara 2 pohon ya, harus ya. Serta hindarkan pemotretan tepat di samping batang pohon satu pohon dan posisi kamera disejajarkan dengan tinggi dada serta tegak lurus menghadap langit. Pengambilan foto dilakukan dengan menggunakan kamera handphone dengan resolusi minimal 5 MP. Jadi dia harus ngambil jarak di antara 2 pohon. Nah, kalau kayak tadi, emang rata-rata nggak mungkin lah kita, bukan nggak mungkin sih, jarang sih kita bisa berdiri di antara 3 pohon, pasti ya berdirinya kita di antara 2 pohon. Ya betul, karena kalau ada pohon di tengah, pasti kita bergeser di antaranya, nggak mungkin kita berdiri di pohon itu. Ya, tapi disarankan berdiri di antara 2 pohon, taruh fotonya di dada, kalian foto. Cuma analisisnya ada nggak sini ya? Konsep dari analisis ini adalah pemisahan piksel langit warna putih dan tutupan vegetasi warna hitam, sehingga persentase jumlah piksel tutupan vegetasi mangrove dapat dihitung dalam analisis gambar biner. Nah, jadi dia, nanti dia pakai aplikasi apa ya, penghitungan ada di Photoshop mungkin apa, nanti dipisahin dia gambar yang warna daun dengan warna daun. Nah, jadi intinya kita harus harus besar sekali itu area foto kita. Kalau bisa dalam pengambilan 4 kali foto tuh kena semua. Jadi dalam satu transek nanti dikumpulkan folder A dan folder B. Seberapa banyak sih? Nah, cuman kan kalau kelemahannya itu folder transfer stasiun ya, foto pertama, foto kedua, foto ketiga, dan foto keempat kan bakal bisa menghasilkan sisi gambar yang sama. Misalkan kena foto yang pertama pohon 1-2, foto yang ketiga pohon 3-4, tapi kena sebagian pohon yang punya pohon 2 tadi. Nah, pas kita masukin ke gambar kan gitu terhitung juga jadi kesannya tuh banyak pohonnya, padahal ada yang apa ya, ada yang terhitung, cuman ya kita anggap aja udah teliti, udah bagus atau udah pas ya, setidaknya bisa memberi gambaran tentang tutupan mangrove daripada kita nggak bisa sama sekali menghitungnya. Dan foto dianalisis dengan menggunakan software image dan Microsoft Excel untuk dihitung presentasi penutupannya. Kalau yang software image ini saya bilang tadi untuk membedakan warna pohon warna langitnya tadi. Kalau Excel untuk menghitung ketelitian jumlah tadi kan. Kondisi rata-rata tutupan mangrove dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu padat 75%, sedang antara 50-75%, jarang 50%, berdasarkan Capman LH. Oh, saya pikir tadi dia hitungnya dalam bentuk angka, kayak bentuk angka nilai kerapatan kan, atau apa, jadi lebih detail. Kalau ini cuman range dia. Misalkan dalam satu transek tadi itu di foto tuh banyak yang ada pohonnya atau yang nggak ada pohonnya. Jadi kalau bisa dilihat tuh dalam peta tuh, apakah dia terisi 1/3 ya atau alias 75%, atau
terisi 3/4 alias 75% atau terisi setengah yang hijaunya itu kategori sedang, atau dikit cuma 1/4 karena yang jarang ataupun di bawah setengah kan. Nah itu dari gitu aja, jadi semacam lebih mudah lah karena kan nggak perlu menghitung banyak, dia cuma lihat aja dari gambar tuh dan dilihat aja rasionya, jadi nggak perlu angka, jadi lebih relatif lebih mudah. Oke, materinya habis. Oke, ada mau ditanyain nggak untuk materi hari ini? Ahmad, ada mau ditanyain nggak? Ahmad. Saira ada tanyain nggak? Saira, Dewi, Firma. Nggak ada, Pak. Oh, Firma nggak ada ya? Dewi nggak ada. Saira gimana sama Ahmad? Ada tanyain nggak? Ada yang ditanyain atau enggak? Ada, Pak. Gimana, Mat? Ada, Pak. Ada atau enggak sih ini? Nggak ada, Pak. Nggak Oh, ada. enggak ada. Oh, enggak. Saira kayak mana, Saira? Pak, jaringannya lelet, Pak. Ya, Suara Bapak. itulah sekarang jaringannya lelet karena udah banyak kali ini yang pakai, karena kan trafficnya besar ya kalau udah ada mahasiswa. Cuman kan karena kita nggak ada tower tambahan, harusnya kalau tempat yang rame-rame kayak gini ada tower tambahan, jadi nggak lelet. Kalau gini kan lelet. Udah balik semua ke Melabuh belum? Udah balik, besok kita Jumat depan di kampus aja. Udah pada balik belum? Belum, Pak. Oh, belum. Kalau mata kuliah lain masih boleh ya belum balik atau kayak mana? Belum, Pak. Oh, kalau belum berarti online aja. Karena saya segan suruh-suruh balik kan, kecuali memang udah di sini. Kalau emang belum ya nggak apa-apa, kita online lagi atau apa kan. Toh ini pun ada rekamannya. Rekamannya dia nggak apa namanya, nggak patah-patah, bagus ya. Cuman ya harus pakai kuota lah nanti kalau ada wifi atau kemana, download aja rekamannya nanti tinggal diulang, tinggal dengerin aja materinya atau apa kan. Ada juga materi yang tahun lalu, jadi bisa dipelajari lah, karena kayak Firma tadi dia telat join, pasti dia bingung loh, hidup bahas apa nih, bahas apa. Nah jadi kan bisa tinggal putar aja di depan tadi sebelum Firma gabung, atau kayak Saira habis gabung ada kegiatan dia mungkin nanti bapak tuh bilang apa, tiba-tiba pas balik udah selesai, nanti tinggal putar lagi rekamannya. Oke deh, sekian materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.